Beda orang yang pinter ngomong sama, kalau pinter ngomong, wow ngomongin duaki indaki toh, nyundul langit gitu. Oh iya Pak, bagus sekali, tapi pret gitu kan. Ya. Nah, teman-teman mesti mapping ini. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Tadi yang kategori 1 apa? Nah ini, adakah orang yang seperti ini? Kalau ada orang yang seperti ini, ini mesti diramut, ojo sampai ucul pengumuman. Iki angel golekane, high ability, high motivation, semangatnya oke, kemampuannya oke. Biasanya kalau disuruh apapun, yes gitu ya. Nih, harus ditandai dia. Pak, kalau dia aku minta gaji tinggi Pak, gampang, soal gaji formulanya gampang. Yang penting buat dia nyaman dulu sama Anda, gitu ya. Orang itu biasanya nyaman dan orang itu biasanya mau bertahan itu karena visi yang jelas. Karir pet yang clear, gitu loh. Contoh misalnya, Mas tetap melok aku, tak kasih saham sampean. Berapa Pak? 1 lembar saja, banyak-banyak. Tapi nanti kalau sudah berkembang, itu based on visi. Kalau nggak punya visi nggak bisa ngomong seperti itu, gitu ya. Kalau punya karyawan di sini Pak, jenengan mesti latih dia. Karena ini orang-orang baru, orang-orang rekrutan baru. Motivasinya yes. Tapi kemampuannya masih 0. Latih dia. Pak aku nggak mampu latih, panggil Pak Sahid. Coach, latih dia coach. Gratis ya. Nah, kemudian kalau di sini Pak, males, nggak punya motivasi, kemampuannya kosong, 0. Enaknya diapain? Dibina atau? Biasanya orang-orang yang tua-tua mau pensiun itu wangel Pak. Atau orang titipan kadang-kadang, tolong bawa ponakanku ini dan sebagainya ini ya. Nah, sebentar, ada yang punya tim kayak gini Pak? Ada ya? Sebentar Pak, orang itu Pak begini, orang itu kan bisa bertumbuh kuncinya 2. 1 ketika diberi kesenangan, yang kedua ketika ditakut-takutin sama kemiskinan atau kesakitan. Kalau kamu enggak melakukan ini maka dampaknya ini. Kalau kamu melakukan ini maka kamu akan dapat ini. Kan begitu Pak. Orang bisa bersemangat itu kan begitu. Orang bisa semangat karena 1, di sana aku akan dapat angka, akan dapat ini, akan dapat iming-iming. Iming-iming apapun, iming-iming enggak selalu duit pengumuman. Enggak selalu duit. Minggu depan yuk nonton. Maka saya punya perusahaan itu Pak, saya jadwalkan 1 bulan sekali nonton 2 kali. Kita rapat sambil nonton. Itu bos. Tapi di balik itu Pak, saya insertkan budaya-budaya kerja setiap hari. Sehingga produktif. Nah kalau punya orang kayak gini Pak, lebih baik. Pertanyaan saya, seberapa sering teman-teman sebagai owner, sebagai manajer, sebagai supervisor ngobrol sama dia. Wis kesel Mas, wis comberen mulut ini Mas, berbusa. Nah, pertanyaan saya, apakah pilihan-pilihan kata itu tepat untuk dia? Itu kan pertanyaannya di situ. Jangan-jangan selama ini Mas, kono iku karepmu ya apa sih? Ya gelagapan bos. Dulu saya punya salah satu pegawai di perusahaan kami itu yang dulu itu, Pak bayangin ditaruh di bagian gudang jadi troublemaker, tak mutasi di quality jadi troublemaker, tak mutasi di produksi bagian hasil produksi banyak yang hancur, tak mutasi ke bagian finishing, di finishing pisau untuk motong untuk motong barang banyak yang pecah. Wow Pak, kalau gak enak nanti langsung tak PHK Pak. Tapi mikir mana PHK sangune ya gede tiba. Akhirnya saya panggil begini, Mas, wis aku enak-enak terakhir. Nek mari ngene sampean gak gelem ya wis, terserah wis sampean. Tak celuk begini. Sampean nang kene rusak. Nang kene ngerusak. Sampai ning karepe apa? Wes, tak tanya begitu karepe apa? Asal jangan 1. Apa itu? Jangan ganti posisiku gitu ya. Sampean karepe apa, Mas? Akhirnya dia jawab sendiri. Pak, aku pengen nang bagian pengiriman. Lala, kok gak ngomong kan dhisik. Nah, kadang-kadang kita as owner jarang menggali sampai di situ, sampai njaluke apa sih, njaluke apa.
Pak aku njaluk kawin, ya kawin no. Itu loh pengumuman. Ya. Nah, maka teman-teman, bagaimana menjadi leader yang impactful? Nah, kunci pertama adalah teman-teman sebagai leader mesti punya kualitas diri yang ideal. Kualitas diri yang ideal itu seperti apa? Nah, kunci ini ada 4 teman-teman ya. Yang kedua adalah ambil tanggung jawab. Yang ketiga adalah tegakkan integritas. Yang keempat adalah kuasai kemampuan sebagai seorang leader. Biasanya ini dalam 2 hari teman-teman. Biasanya dalam 2 hari ya. Tapi hari ini saya pengen bahas yang ini dulu. Karena ketika ini selesai teman-teman, nanti tinggal dilapis ilmu komunikasinya. Tapi yang pasti ini mesti selesai dulu. Perjuangkan kualitas diri ideal Anda. Kualitas diri ideal itu seperti apa? Nah, yang pertama ini ya. Nah, ketika ditanya, siapakah Anda? Jawabannya tidak sekedar nama, jabatan, keturunan, atau profesi. Tapi jawabannya adalah, kalau nanti kita sudah dikubur, ketika orang yang masih hidup itu kemudian ditanya tentang siapa kita, kira-kira apa yang mereka sampaikan? Kenal Pak Said? Kenal, itu professional coach yang sangat ramah orangnya, humble. Ganteng sih iya, lumayan lah. Gitu. Ya. Nah, ini yang memberikan penilaian siapa? Biasanya anak buah atau orang lain gitu ya. Terus, nah, tapi kualitas diri ideal itu seperti ini. Karakteristik positif yang melekat pada diri Anda sebagai seorang leader. Kemudian kualitas diri seorang leader itu mempengaruhi kualitas timnya. Jangan berharap bisa didengarkan tim kalau teman-teman sendiri nggak komitmen sama yang teman-teman omongkan pengumuman. Contoh nih, wahai tim, ayo tolong saya dibantu sholawat setiap hari 4.444 kali misalnya. Yang lagi tak terapkan di tim saya. Saya butuh sholawat Pak, saya butuh sholawat. Muslim saya butuh sholawat, jujur saya butuh sholawat gitu ya. Teman-teman saya butuh sholawat setiap hari. Tolong semua tim ya baca sholawat 4.440. Ya nggak harus angka itu sih. Saya ini aja. Saya setiap hari membaca, tolong kamu juga semuanya baca. Jadi setiap sehari di grup ada laporan begini. Sholawat 1 centang 3, kalau centang 3 itu berarti sudah 1.000 udah 3.000 kali gitu ya. Berarti kalau saya kurang mereka ada yang nambahin. Contoh seperti itu. Nah, karena saya ngomong teman-teman ayo berselawat, tolong bantu saya berselawat. Saya juga mesti harus berselawat gitu loh. Kalau misal teman-teman ayo kita sering sholat berjamaah. Kalau bisa setiap hari berjamaah, teman-teman mesti berjamaah gitu loh. Itu kualitas diri ideal. Jangan berharap timnya nurut tapi teman-teman sendiri nggak komit pengumuman. Tuh. Ngajak teman-teman, salah satu pintu rezeki itu adalah setiap hari baca Quran. Tapi teman-teman sendiri nggak pernah baca. Itu Joko Sembung numpak becak, gak nyambung. Joko Sembung nyemplung jurang, apa? Mati. Gak mati cerdas sih. Contoh nih, Anda punya pimpinan seperti Hitler. Ayo, Hitler itu karakternya seperti apa? Wow, luar biasa, bad leader. Oh, biasanya timnya pun juga nggak beda jauh. Tuh. Nah, bagaimana sih Pak kualitas diri ideal itu harus memiliki 3 unsur ini teman-teman. Bagaimana ia merespon terhadap masalah yang dihadapi. Bagaimana kualitas diri ideal ini mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan. Bagaimana kualitas diri ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Contoh nih, contoh. Punya anak buah kok walasan